Nah, Bapak KHD ini juga mengingatkan pada kita semua, para pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, begitu ya. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu untuk diselaraskan. Nah, dan Indonesia ini memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber sumber belajar untuk anak-anak kita, nggih, begitu. Sehingga itu tadi bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tetap semangat Bapak Ibu CGP, hebat semuanya. Terus menjadi guru yang kreatif, inovatif, adaptif, solutif, dan reflektif. Nggih, terima kasih, Amin. salam merdeka belajar. Mungkin itu Iya, sedikit saja dari saya Bapak Anang. Terima kasih untuk kesempatannya. iya. Nggih. Terima kasih Bu. Ini luar biasa, apalagi ketemu Fasil yang hebat seperti Bu Aini. Nanti CGP ini akan menjadi sangat hebat-hebat. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pendidikan yang ketiga dari menuntun, memihak anak, berikutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak ini, ya, dalam artian kita memihak pada anak ini bebas dari segala ikatan. Jadi kita secara ikhlas, secara suci hati, ya, mendekati sang anak bukan untuk meminta hak, bukan untuk meminta imbalan pada anak-anak. Guru-guru kita seperti itu. Melainkan untuk berhamba pada sang anak dalam tanda petik ya Bapak Ibu. Berhamba di sini bukan dalam artian kita menyembah, bukan. Tapi berhamba artinya melayani sepenuhnya pada sang anak. Ya. Ini seperti kalau kita gambarkan itu orang tua kita, bapak ibu kita itu kalau terhadap kita benar-benar menghamba. Jadi orang tua kita berhamba pada sang anak. Apapun berusaha dipenuhi oleh orang tua. Anak salah seperti apapun tetap dibela oleh orang tua. Karena memang anak menghamba, tapi dalam batasan tertentu ya. Karena kita dalam koridor di sekolah itu berbeda dengan di rumah. Tapi paling tidak suci hatinya mendekati sang anak itu seperti diharapkan seperti orang tua yang ikhlas terhadap anak-anaknya. Nah, itu berpihak pada anak ya. Jadi cinta kasih pada anak itu boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas dan tak terbalaskan. Nah itu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa pendidikan berpihak pada anak ini akhirnya dipikirkan benar oleh Ki Hajar? Ya, dipikirkan benar oleh Ki Hajar. Ki Hajar di dalam buku beliau, ya, yang waktu itu masih bernama Suwardi Suryaningrat. Bukunya ini judulnya ditulis oleh Suwardi Suryaningrat dalam pengasingan. Jadi ketika beliau dalam pengasingan, Bapak Ibu. Jadi di sini Suwardi Suryaningrat memiliki pengalaman terhadap anaknya, Bapak Ibu. Jadi ketika beliau diasingkan ke Belanda, ya, setelah banyak tulisan-tulisannya di Indonesia dianggap menyinggung pemerintah Belanda, membahayakan pemerintah Belanda, 3 serangkai itu, Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat diasingkan ke Belanda. Nah, Ki Hajar ini Suwardi Suryaningrat ini pergi ke Belanda bersama keluarganya, anak-anaknya juga diajak. Nah, salah satu anak Ki Hajar ya bernama Asti ya, Bu Asti. Ini Asti kecil, masih kecil itu aktif sekali. Nah, Ki Hajar itu kan untuk menghidupi anak-anaknya di Belanda itu dia menulis di media massa.
menulis di berbagai media massa, aktif membuat buku. Nah, itu untuk bisa memperoleh honor dari Belanda karena dia tidak dapat tunjangan hidup. Dia harus mencari hidup di pengasingan. Nah, karena anak-anaknya aktif itu, Bu Asti itu aktif, si Asti kecil ini aktif, itu mengganggu pekerjaan Ki Hajar. Nah, oleh Ki Hajar diasingkan ke luar rumah, bukan diasingkan ya, diajak keluar rumah, di pintunya ditutup. Ki Hajar meneruskan pekerjaannya. Maksud Ki Hajar agar Asti ini bisa bermain di luar. Gitu. Tapi lupa bahwa cuaca pada saat itu sedang ekstrim, suhu sangat dingin, sehingga Bu Asti ini sampai mengalami kram yang luar biasa yang membawa dia sempat mengalami berbagai gangguan. Sehingga dibawa ke dokter dan di sanalah diketahui bahwa Bu Asti tidak akan bisa berkembang normal. Nah, ini penyesalan yang dimiliki oleh Ki Hajar seumur hidupnya. Sehingga dia menulis, Ki Hajar menulis di bukunya itu, Suwardi Suryaningrat dalam pengasingan, dia menulis, "Dok, kowe bakali dak mulyaake selawase. Dok, nak, selamanya kamu akan saya muliakan." Nah, ini konsep pendidikan yang berpihak pada anak, Bapak Ibu. Jadi itu kisah kenapa Ki Hajar membuat hal semacam itu. Nah, jadi Bapak Ibu, pendidikan yang berpihak pada anak ini untuk berhamba pada sang anak, pendidikan kemudian dirumuskan sebagai pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, ya, berpusat pada murid. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu perlu disadari bahwa Ki Hajar dasar pendidikan bukan tabula rasa. Jadi tidak Ki Hajar ini tidak menganggap pendidikan itu sebagai tabula rasa. Nah, karena apa? Karena menurut Ki Hajar di buku Dasar-Dasar Pendidikan ditulis oleh Ki Hajar pada tahun 1936 itu, anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi anak itu sejak lahir sudah punya kodrat. Kodrat anak itu ya masih samar-samar ketika lahir. Ya. Nah, tujuan pendidikanlah untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar itu, Bapak Ibu. Ya, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu yang di pendidikan yang bukan tabula rasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menebalkannya, Bapak? Bagaimana menebalkan laku anak? Nah, ini. Menurut Ki Hajar, menebalkan laku anak ini tentu dengan konteks kekuatan diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Jadi harus melihat kekuatan konteks diri anak. Artinya bahwa laku ini berkembang itu secara bertahap sesuai kekuatan diri anak. Tidak bisa langsung didorong setinggi langit, tidak, sesuai ke konteks anak dan sesuai dengan budayanya, budaya di sekitar situ. Bagaimana mengembangkan laku anak-anak Kebumen, bagaimana mengembangkan laku anak-anak Wonokerto ya, Purwokerto. Nah, ini sehingga Bapak Ibu di dalam taman siswa, di tahapan pembelajaran Sanggar Anak Alam di Jogja itu mencoba menabalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dalam perkembangan seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama di Wiraga, ini anak yang usia 0,8 tahun, ini anak masuk ke Taman Indria. Anak masih mengeksplorasi pengalamannya. Ini kalau di pendidikan formal PAUD, di taman siswa namanya Taman Indria. Ya, anak PAUD.
eksplorasi pengalaman, raga, indera, imajinasi. Kemudian di umur 9-16 tahun, anak SD, kelas 1 sampai 3, ini mulai mengenal dan menguasai teks. Di umur 9 sampai 16 tahun, ini kelas 4 atau 5, ini anak sudah memperdalam dan memperluas konteks keterampilannya bertanya. Nah, setelah SMA dan kuliah, anak-anak ini sudah mulai memiliki pilihan hidup, sudah punya passion masing-masing. Ada yang ingin menjadi teknisi, ada yang mau menjadi karyawan, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau menjadi ASN dan sebagainya. Itu tahapan Bapak Ibu. Sehingga laku anak itu tumbuh secara bertahap. Mulai dari kalau di pendidikan formal masuk di usia PAUD, SD, SMP sampai SMA, SMK. Ini perkembangan laku untuk menebalkan laku anak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menebalkan laku itu sesuai dengan perkembangan anak, psikologi anak. Ya, ketika anak di usia 0,8 tahun dia masih bermain. Satu-satunya yang membuat mereka lelah adalah ketika anak-anak ini diminta istirahat. Nah, ayo istirahat, tidur siang. Nah, dia pasti bilang, aduh capek deh. Nah, itu. Jadi kalau disuruh istirahat malah capek. Nah, itu anak-anak konteks diri anak yang masih usia di bawah 8 tahun. Maunya dia bermain sepuas-puasnya tanpa berpikir istirahat. Nah, kemudian ketika umur 8 sampai 16 tahun, ini mulai masa intelektual dari anak-anak ya, mulai menggunakan raga, menemukan irama dalam setiap geraknya. Nah, lebih berkembang lagi ketika sudah usia 16-24 tahun. Ini ketika mereka sudah bersosialisasi, melihat bahwa dalam irama itu, dalam semesta gerak itu ada irama, yang menggunakan irama itu sebagai sumber inspirasi untuk menemukan kodrat lahirnya di dunia. Ini Bapak Ibu, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Jadi di beberapa daerah berdasarkan penerapan daerah Bapak Ibu, untuk menebal laku anak masing-masing daerah itu punya budaya sendiri. Ya, kalau di Manggarai, ya, itu ada budaya toing, titong, toming. Ya, toing mengajar, titong menuntun, toming teladan. Ya, di tulang bawang, ini ada nenemo, nedes, ada nenemo, nemen, nedes, nerimo. Kerja keras, ulet, tangguh sabar, nerimo, ikhlas. Ini budaya lokal. Orang Madura punya petuah, Bapak Ibu. Di Madura punya petuah 3 perkara yang harus dimiliki oleh orang Madura. Kasih sayang, hati yang bersih, dan jujur. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk menuntun laku sesuai dengan budaya daerah. Nah, berikutnya tentang budi pekerti, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti, Bapak Ibu. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah ini, sehingga ada budi itu pikiran, perasaan, pekerti, tenaga. Sehingga ada keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga. Nah ini menimbulkan keseimbangan hidup. Nah contohnya Bapak Ibu di permainan gamelan. Permainan gamelan ini Bapak Ibu, ini dipercaya ini bisa menselaraskan irama hidup. Ini oleh karena itu gamelan ini karena masing-masing ini kan harus ada harmonisasi Bapak Ibu. Antara yang pegang kenong, ada yang pegang gong, kendang, ini memiliki irama dan dipercaya
ini bisa menyehatkan pikiran. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita tidak menduga bahwa di pusat penahanan di Inggris itu gamelan dijadikan sebagai sarana terapi para narapidana. Nah, sehingga para narapidana itu tidak stres di penjara. Itu Bapak Ibu, menselaraskan daya lokal, budi pekerti, ya, sehingga tidak brutal lagi para narapidana, ya, tidak harmoni. Demikian juga di budi pekerti di tenun, ya, tenun. Ini orang menenun, kalau di Jawa Tengah lebih banyak atau membatik, ya, membatik. Itu menyeimbangkan keselarasan cipta, ya, dia mencipta dengan rasa, harus penuh rasa, ada karyanya, ada tenaga yang dibutuhkan, itu ditenun atau batik di Jawa Tengah. Kalau nggak ada cipta, nggak ada rasa, ya, karya batiknya jelek. Gitu. Nah, sehingga oleh Ki Hajar juga, ini pendidik itu diibaratkan petani, Bapak Ibu. Sebagai petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik. Yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ya, jadi petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Para pendidik hanya dapat menuntun laku anak. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, ya. Petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau hama, ya, tanaman jagung dan yang lainnya. Nah, demikian juga pendidik, ya. Pendidik memperbaiki laku, membasmi hambatan, mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh anak-anak. Nah, ini contoh tukang kebun, Bapak Ibu. Bagaimana merawat tanaman, ya, ini harus sepenuh hati, ya, tidak bisa sekedar ditanam. Tukang kebun ini, ya, seperti kehidupannya, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Sehingga ada pesan kunci, ya, pesan kunci dari filosofi KHD, Bapak Ibu. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi maksud pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat. Sekali lagi saya tekankan di sini, menuntun segala kekuatan kodrat agar anak itu bahagia dunia akhirat. Nah, sehingga perbandingan Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dirumuskan pada masa kolonial dengan pendidikan abad 21, ya, kecakapan abad 21. Kalau Ki Hajar merumuskan tentang menuntun, kecakapan abad 21 ini menjadi kolaborasi, kritis kreatif, komunikatif, kreatif, dan inovatif wujud dari menuntun. Ki Hajar merumuskan tentang selamat dan bahagia di kecakapan abad 21 itu well-being, ya, siswa berbahagia, student well-being. Nah, itu Bapak Ibu, korelasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Sehingga kalau dilihat dari piramid perjalanan pendidikan, pesan kunci pemikiran KHD itu, masa lampau itu pendidikan yang menuntun. Nah, jadi pada masa lampau pendidikan yang menuntun. Masa kini pendidikan gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis. Nah, masa depan itu diharapkan pendidikan itu, murid itu harmonis, Bapak Ibu, humanis. Murid itu humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, student well-being. Nah, ini Bapak Ibu pesan kunci yang dikembangkan, sehingga kita bersama refleksikan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pesan kuncinya kita yang pertama, Bapak Ibu, guru dan murid itu berkolaborasi
untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman ya, rasa takjub, kasmaran, spiritual, intelektual, sosial untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai manusia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, siswa dan guru. Nah, ini simpulannya. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah ini, yang pertama disampaikan oleh penulis modul ini, Pak Simon Rafael, yang kedua ini dirumuskan oleh Ngakan Putu Suarjana dari Karangasem, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, demikian apa yang kita perdalam tentang student pendidikan atau merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya kira itu Bapak Ibu, kita Ibu Fasil mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi mungkin. Ibu Fasil. Kalau ada monggo. Mohon izin Pak, sedikit saja. Monggo Bu Aini, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat ini ada Bapak Anang, Anang Purwito. Kemudian di sini ada Ibu Fasil ini, Ibu Wiwi, Ibu Ning, dan Bapak Ibu calon guru penggerak hebat ini semuanya, Masya Allah, sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi semuanya tadi menyampaikan pendapatnya dengan sangat luar biasa. Hanya sedikit saja yang ingin saya sampaikan, bahwa hal terpenting yang harus dilakukan guru itu adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani dengan tulus, memberikan teladan. Tadi sudah banyak disampaikan seperti itu, membangun semangat, memberikan dorongan sesuai dengan yang sudah sering ya kita perdengarkan bersama, bahwa Ingarso Sung Tulodo, Imadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, dan menuntun anak didik kita menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Nah, Bapak KHD ini juga mengingatkan pada kita semua, para pendidik, harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, begitu ya. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu untuk diselaraskan. Nah, dan Indonesia ini memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk anak-anak kita, begitu. Sehingga itu tadi, bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tetap semangat Bapak Ibu CGP hebat semuanya, terus menjadi guru yang kreatif, inovatif, adaptif, solutif, dan reflektif. Terima kasih. Amin. Salam merdeka belajar. Mungkin itu sedikit saja dari saya, Bapak Anang. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Bu. Ini luar biasa, apalagi ketemu Fasil yang hebat seperti Bu Aini. Nanti CGP ini akan menjadi sangat hebat-hebat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada host. Tadi ya dibuka oleh Pak Dodi Iskandar. Saya kembalikan ke Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Terima kasih peluangnya. Sampai di sini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih Pak Anang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Anang Purwito yang sudah berbagi dalam kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.1 kali ini ya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktek, dan Bapak Ibu peserta CGP Angkatan 6 ini.
Kami sampaikan apresiasi atas atensi sampai pukul 17:13 menit. Kelas kita masih hangat gitu ya. Dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam memfasilitasi Bapak Ibu semua ada kurang dan khilafnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.